Halo, nama saya Fanoviansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari paper kelompok kami yang berjudul Knowledge Management Strategies in E-commerce Supply Chain Optimization. Nah, untuk agenda presentasi kali ini yang pertama adalah terbelakang dalam product statement, kemudian ada kerangka teori yaitu KM, SECI, dan KDD, kemudian metodologi penelitian, hasil tacit versus explicit knowledge, kemudian implementasi SECI dan peran AI, dan yang terakhir adalah dampak bisnis dan CSF. Yang pertama, latar belakang. Mengapa topik ini penting? Yang pertama, adanya fluktuasi demand, di mana volume transaksi e-commerce melonjak, menciptakan kompleksitas rantai pasok yang sulit diprediksi. Yang kedua, ada keterlambatan dalam pengiriman. Terjadinya miskomunikasi antar elemen supply chain menyebabkan keterlambatan dan kerugian operasional. Yang ketiga, adanya risiko knowledge loss, di mana pengetahuan tacit tersimpan di individu. Nah, saat karyawan resign, knowledge pun ikut hilang. Untuk kerangka teorinya, kita menggunakan model Sechi oleh Nonaka dan Takeuchi. Yang pertama itu ada socialization, yaitu tacit ke tacit, yaitu transfer knowledge melalui interaksi sosial langsung. Contohnya seperti shadowing atau diskusi shift. Yang kedua, ada externalization, yaitu tacit ke eksplisit. Contohnya itu seperti konversi intuisi menjadi dokumen, SOP, atau tag koordinat digital. Nah, yang ketiga ada combination, yaitu explicit ke explicit, yaitu integrasi berbagai data eksplisit via KDD dan Big Data Analytics. Nah, yang terakhir ada internalization, yaitu explicit ke tacit, di mana pengetahuan sistem diserap menjadi insting baru melalui praktik harian. Nah, kemudian kita masuk ke teknologi pendukung, yaitu KDD Architecture, tambah AI, dan tambah cloud. Yang pertama, kita akan melakukan seleksi data, kemudian pre-processing data, melakukan transformasi, data mining yang menghasilkan evaluasi knowledge. Nah, ini tuh berdasarkan Fayad et al. Mengenai penelitiannya tentang knowledge discovery in databases KDD pipeline. Jadi dia menggunakan cloud computing, yaitu infrastruktur penyimpanan dan aksesibilitas KMS secara real time, kemudian big data analytics, yaitu engine pemrosesan data operasional masif untuk pola tersembunyi. Yang terakhir ada artificial intelligence, yaitu katalis penciptaan knowledge baru, seperti LSTM, genetic algorithm, dan LLM. Kemudian untuk metodologi, yaitu desain dan pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian itu kita kualitatif deskriptif, yaitu analitis. Kemudian case study design, kemudian pakai tiga objek, yaitu area. Kita menggunakan objek tiga area supply chain, yaitu inbound, inventory, dan last mile. Kemudian subjek, yaitu menggunakan e-commerce unicorn atau dekakorn dengan sistem logistik in-house. Nah, untuk 5 tahap analisis tematiknya, yang pertama ada knowledge audit, kemudian KMS assessment, yang ketiga ada dekonstruksi AI dalam KDD, yang keempat ada business value mapping, dan yang terakhir ada gap dan CSF analysis. Nah, untuk hasil penelitiannya, kita menghasilkan pemetaan tacit versus explicit knowledge. Yang pertama, ada inbound dan warehousing, di mana di tacitnya itu kita mendeteksi anomali fisik kemasan oleh staf senior, kemudian teknik optimasi penempatan rak vertikal. Nah, untuk eksplisitnya SOP layout gudang dan ABC classification, kemudian cetak biru arsitektur, dan manifest RFID. Nah, yang kedua ada inventory management. Tacitnya itu sensitivitas manajer membaca sinyal demand. Yang kedua, insting antisipasi lonjakan sebelum liburan nasional. Nah, untuk eksplisitnya, data stok final ERP, kemudian grafik penjualan dan laporan safety stock. Nah, yang ketiga ada last mile delivery. Untuk tacitnya, navigasi empiris bottleneck traffic tidak terdeteksi GPS. Nah, teknik interpersonal handling COD claim. Nah, untuk eksplisitnya, koordinat pengiriman dan manifest digital, dan log bahan bakar dan status pengiriman. Nah, bagaimana sesi berjalan di lapangan? Yang pertama, socialization. Kurir baru mengikuti kurir senior selama 1 minggu. Nah, ini menggunakan metode shadowing.
Jadi pengetahuan tacit diserap melalui observasi, seperti cara menyusun paket, negosiasi rute, dan membaca alamat ambigu. Yang kedua ada externalization, yaitu adanya fitur laporan hambatan area di Knowledge Management System mobile mengubah catatan rute alternatif menjadi koordinat digital. Senior Warehouse membuka visual guide seperti one-page lessons via infografis. Nah, kemudian GenAI mempercepat proses via dialog secara interaktif. Nah, kemudian combination. Data laporan kurir digabung dengan GPS historis tahun ditambah dengan database inventory via KDD. Nah, AI menghasilkan rute navigasi dinamis otomatis. Nah, knowledge combination ini menciptakan yang namanya collective intelligence. Nah, kemudian yang terakhir ada internalization, yaitu kurir baru mengikuti smart map real time. Melalui praktik harian, pengetahuan eksplisit terinternalisasi menjadi insting navigasi yang lebih tajam. Nah, hasilnya onboarding dipangkas dari 2 minggu menjadi 3 hari. Nah, peran AI. Nah, arsitektur AI dalam knowledge discovery yang pertama adanya demand forecasting. Jadi algoritma LSTM ditraining pada histori penjualan dan tren pencarian konsumen. Nah, menghasilkan prediksi demand 14 hari ke depan per wilayah. Nah, LHM mengintegrasikan variabel kualitatif menjadi berita bencana alam dan tren sosial. Kemudian memitigasi terjadinya bullwhip effect yang sebelumnya menyebabkan kerugian besar. Nah, yang kedua ada optimization, yaitu membuat genetik algoritma dan end colony optimization proses ratusan koordinat real time. Kemudian link dengan kondisi cuaca, penutupan jalan, dan kepadatan lalu lintas. Kemudian AI eco-efficient, yaitu mereduksi emisi karbon armada 15-25%. Dan adanya knowledge flywheel effect, yaitu jadi lebih banyak data, sehingga model lebih akurat, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik. Nah, dampak bisnisnya, hasilnya lebih terukur untuk implementasi KM. Eh, jadi bertambah 22% untuk kapasitas gudang tanpa ekspansi fisik. Kemudian berkurangnya 30% jarak picking. Jadi mengefisiensi warehouse. Kemudian 45 menit nih percepatan pengirimannya per rute kurir. Kemudian 3 hari untuk onboarding karyawan baru yang tadinya 2 minggu. Kemudian demand forecasting. Jadi 14 hari ke depan per wilayah via LSTM dan carbon emission berkurang, mereduksi sebanyak 15-25% emisi armada distribusi. Nah, faktor keberhasilannya ada 3 critical success factors atau CSF. Yang pertama, budaya berbagi knowledge. Jadi karyawan hanya akan mengeksternalisasi knowledge jika ada apresiasi yang adil dan transparan. Gamifikasi dalam aplikasi kurir, jadi kontribusi laporan valid sehingga menjadi poin bonus performa bulanan. Kemudian sistem insentif sebagai katalis utama partisipasi. Yang kedua ada usabilitas aplikasi KMS. Adanya fitur voice input dan foto scanning lebih efektif dari formulir teks kompleks. Kemudian mempertimbangkan latar belakang pendidikan pekerja yang beragam, kemudian UI yang user friendly, jadi tingkat partisipasi bisa lebih tinggi. Nah, yang ketiga adanya komitmen manajemen puncak, jadi inisiatif KM berbasis AI tanpa dukungan atau manajemen cenderung stagnan setelah pilot. Kemudian skala yang diperlukan untuk dampak bisnis nyata membutuhkan backing eksplisit, dan menurut Lu dan Tagipur, komitmen leadership sama dengan syarat mutlak skalabilitas knowledge management. Jadi untuk kesimpulannya, integrasi KM yaitu SECI plus AI yaitu KDD menghasilkan dampak operasional terukur. Contohnya itu seperti bertambahnya 22% kapasitas gudang, minus dari 30% untuk picking pad, minus 45 menit per rute pengiriman. Kemudian konversi tacit to tak explicit knowledge adalah inti dari seluruh rantai nilai KM di e-commerce. Tanpa ini AI tidak memiliki bahan baku yang berkualitas. Kemudian 3 CSF bersifat simultan dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi budaya berbagi, usabilitas KMS, dan komitmen manajemen puncak. Dan terakhir, generatif AI atau LLM membuka era baru nih untuk eksternalisasi tacit knowledge melalui dialog interaktif. Jadi dia tuh melampaui metode dokumentasi konvensional. Baik, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Terima kasih.